Kamu tahu nggak software engineer itu sebenarnya profesi seperti apa sih? Aku sering dengar, tapi nggak terlalu paham detailnya. Oh iya, software engineer itu salah satu profesi di bidang teknologi informasi yang cukup populer sekarang. Mereka punya peran penting dalam pengembangan perangkat lunak, baik itu aplikasi, sistem, atau platform digital yang kita pakai sehari-hari. Oh, jadi mereka nggak langsung coding ya? Betul, setelah analisa, mereka melakukan rekayasa atau desain sistem. Ini termasuk menyusun spesifikasi teknis, seperti fitur apa yang dibutuhkan, bagaimana alur kerjanya, dan teknologi apa yang akan digunakan. Jadi, mereka harus memikirkan solusi yang efektif dan efisien. Wah, berarti butuh kreativitas juga ya? Iya, banget. Setelah desain selesai, baru mereka mengimplementasikan rancangan itu dengan menulis kode. Ini tahap yang biasanya paling dikenal orang, yaitu coding. Tapi, nggak cuma sampai situ. Mereka juga harus memvalidasi hasilnya apakah sistem yang dibuat sudah berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan awal. Jadi mereka nggak cuma bikin, tapi juga ngecek lagi ya? Betul, proses validasi ini penting banget. Mereka harus memastikan tidak ada bug atau kesalahan yang bisa mengganggu pengguna. Kalau ada masalah, mereka harus memperbaikinya sampai sistem itu benar-benar siap digunakan. Wah, ternyata kompleks juga ya prosesnya. Jadi software engineer itu nggak cuma jago coding, tapi juga harus punya kemampuan problem solving yang baik ya. Keren. Tepat sekali. Mereka harus bisa berpikir logis, kreatif, dan detail-oriented. Selain itu, karena teknologi terus berkembang, mereka juga harus selalu update dengan tren terbaru. Jadi, belajar terus itu wajib. Keren ya. Jadi profesi ini cocok buat orang yang suka tantangan dan nggak mau berhenti belajar. Betul banget, apalagi sekarang hampir semua industri butuh software engineer, jadi peluang karirnya luas banget. Mulai dari startup sampai perusahaan besar, semua butuh keahlian mereka. Wah, jadi pengen belajar lebih banyak nih tentang software engineering. Kayaknya seru dan menantang. Sip, kalau kamu tertarik bisa mulai belajar dasar-dasar pemrograman dulu. Banyak sumber belajar online yang bisa dimanfaatkan. Siapa tahu kamu bisa jadi software engineer handal di masa depan. Amin. Tapi, sebenarnya apa sih bedanya software engineer sama programmer? Kan kedengarannya mirip ya? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Programmer itu lebih fokus ke menulis kode dan mengimplementasikan solusi yang sudah dirancang. Sedangkan software engineer punya lingkup yang lebih luas. Mereka terlibat dari awal, mulai dari analisa kebutuhan, desain sistem, sampai testing dan maintenance. Jadi, software engineer itu seperti arsitek yang merancang bangunan, sedangkan programmer itu seperti tukang yang membangunnya. Oh, gitu ya. Jadi, software engineer itu lebih ke arah perancangan dan manajemen project ya? Iya, betul. Tapi, mereka juga harus paham coding karena mereka perlu mengerti bagaimana sistem itu akan dibangun. Jadi, gabungan antara technical skill dan managerial skill. Wah, berarti butuh kemampuan yang cukup lengkap ya. Kalau gitu, apa aja sih skill yang harus dimiliki seorang software engineer? Pertama, tentu saja kemampuan coding. Bahasa pemrograman seperti Python, Java, atau C# itu wajib dikuasai. Selain itu, mereka juga harus paham tentang algoritma dan struktur data. Apa itu algoritma dan struktur data? Algoritma itu seperti langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah, sedangkan struktur data adalah cara mengorganisir dan menyimpan data agar bisa diakses dengan efisien. Keduanya penting banget untuk membuat program yang optimal. Wah, ternyata banyak juga ya yang harus dipelajari. Iya, nggak cuman itu. Mereka juga harus paham tentang database, karena hampir semua aplikasi butuh tempat menyimpan data. Lalu ada juga version control system seperti Git, yang membantu mereka mengelola perubahan kode. Git itu apa sih? Git itu tools untuk melacak perubahan kode dan memudahkan kolaborasi dalam tim. Jadi, kalau ada banyak programmer yang bekerja bareng, mereka bisa sinkronisasi kode dengan mudah. Wah, keren ya. Jadi, software engineer itu nggak cuma kerja sendirian ya? Betul, mereka sering bekerja dalam tim, bareng dengan desainer, product manager, atau bahkan stakeholder dari klien. Jadi, komunikasi dan teamwork juga penting banget. Wah, berarti soft skill juga nggak kalah penting ya? Iya banget, kemampuan komunikasi, manajemen waktu, dan problem solving itu sangat dibutuhkan. Apalagi kalau proyeknya besar dan kompleks, mereka harus bisa bekerja di bawah tekanan dan tetap menghasilkan solusi yang berkualitas. Wah, ternyata jadi software engineer itu nggak mudah ya, tapi kayaknya seru banget kalau bisa bikin sesuatu yang berguna buat banyak orang.
Betul, itu salah satu hal yang bikin profesi ini menarik. Kamu bisa melihat hasil kerjamu dipakai oleh banyak orang dan memberikan dampak positif. Misalnya, aplikasi yang memudahkan orang belanja online, atau sistem yang mempercepat proses bisnis di perusahaan. Keren banget ya. Jadi apa saran kamu buat orang yang mau mulai belajar software engineering? Pertama, jangan takut untuk mulai belajar coding. Banyak platform online seperti Codecademy, Free Codecamp, atau bahkan YouTube yang menyediakan materi gratis. Kedua, coba buat proyek kecil-kecilan untuk melatih skillmu. Misalnya, bikin aplikasi to-do list atau website sederhana. Wah, kayaknya aku harus coba nih. Makasih ya infonya. Jadi lebih semangat buat belajar. Sama-sama. Semangat ya, siapa tahu kamu jadi software engineer sukses di masa depan.